Baik kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang semua hal yang berhubungan dengan saya, mulai dari saya kecil sampai dengan hari ini. Ingat, tetap subscribe, like, comment, and share karena semuanya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi dengan saya Rio tentang bahasan perjalanan hidup saya, atau mungkin bisa dibilang semi autobiografi lah, dari kegiatan saya mulai dari kecil sampai dengan sekarang. Di periode atau kemarin, tontonan video kemarin, kita sudah pada tahap selesai di pendidikan saya di sekolah dasar. Sebenarnya ada lagi sih hal yang membuat betapa saya sangat berkesan juga di SD, yaitu untuk pertama kalinya di SD itu saya melakukan kegiatan usaha. Awalnya sih lebih karena kebutuhan saya tentang keinginan membaca ya. Jadi dulu itu SD, karena saya sudah pintar membaca sejak kelas 1, minat baca saya itu sangat tinggi. Sampai ibu saya pernah bilang ketika beliau pulang dari pasar, bungkus cabenya pun saya baca. Bungkus tomat, bumbu-bumbu yang beliau bawa dari pasar, yang biasanya dari kertas koran, itu saya minta dan saya baca. Karena saya gila sekali membaca waktu kecil dulu SD. Akhirnya ibu saya melangganankan saya majalah Bobo waktu itu. Dan kita tahu semua kalau majalah Bobo itu terbitnya 1 minggu sekali, dari hari Kamis kalau nggak salah. Nah, karena kami ada di Papua, kami terimanya hari Jumat atau hari Sabtu. Dan di hari-hari itu, hari-hari Kamis, Jumat, Sabtu itu adalah hari yang sangat membahagiakan, karena saya sebentar lagi akan menerima majalah Bobo langganan saya. Dan hari yang paling lesu adalah hari Selasa dan Rabu, karena saat itu saya paceklik baca-bacaan. Nah, berangkat dari situ akhirnya muncul keinginan saya untuk mencari di mana letak toko perwakilannya gitu. Jadi tempat saya berlangganan itu, saya penasaran, daripada saya terimanya hari Jumat, kalau memang itu terbit hari Kamis, kenapa nggak hari Kamis saja gitu. Jadi nggak usah diantar karena mungkin lokasinya jauh, mendingan saya ambil aja ke kantornya gitu. Itu sih yang ada terlintas di pikiran saya waktu itu gitu. Lalu dari sang kurir saya tahu bahwa lokasinya itu berada kurang lebih di jarak sekitar 3 kilo sampai 4 km lah dari rumah saya, jauh memang. Dan dulu saya waktu bersekolah itu pulangnya saya pasti lewat situ. Oh ya, saya baru ingat kalau ternyata sebelum saya di SD Impres itu saya sempat mengenyam sekolah dasar di kelas 1 di 2 dan 2 di SD Anur kalau nggak salah. Sebentar aja sih, sebentar. Kemudian setelah itu saya pindah. Kembali ke masalah distributor tadi, distributor majalah. Akhirnya saya ketemu dengan kantor tersebut, dan di sana itu ada seorang yang saya kenal, dia kerja di administrasi. Kebetulan dulunya adalah tetangga, waktu itu tetangga ibu saya waktu di Madiun. Jadi si orang anak laki-laki ini dibawa ke Sorong, dan dia minta untuk dicarikan pekerjaan di Sorong. Karena mencari pekerjaan di perusahaan perkapalan punya ayah saya enggak mampu, akhirnya dia bekerja di distributor ini. Dan namanya Mas Dedi, saya ingat sekali. Dan Mas Dedi ini
bekerja sebagai admin di toko itu. Dia mencatat semua barang keluar masuk, kayaknya mungkin seperti itu ingat saya, karena ada satu kejadian di mana ketika saya datang ke sana beliau menerima tumpukan buku-buku yang sangat banyak, majalah yang sangat banyak. Nah, dari beliau kepada beliau saya sampaikan bahwa saya punya keinginan, bayangin masih SD kelas 2 apa kelas 3 ya kalau nggak salah itu. Kelas 3 kayaknya. Iya kelas 3 kayaknya itu. Saya sampaikan keinginan saya waktu itu bahwa saya kepengen punya majalah itu diantar atau saya ambil sendiri. Nah, lalu Mas Dedi ini bertanya kenapa gitu, nggak nunggu aja. Saya bilang saya nggak betah untuk nungguin, saya kepengen cepet baca. Nah, kemudian Mas Dedi mungkin Om Dedi ini menangkap apa yang ada dalam pikiran saya barangkali. Kemudian dia bertanya, kamu suka baca? Katanya. Suka gitu. Oh ya sudah. Tidak ada sih pembicaraan yang lebih jauh dari hari itu, di hari keberapa ya, hari ke-1 saya masuk ke kantor itu. Akhirnya disepakati bahwa saya akan menerima buku majalah Bobo langganan saya itu di hari Kamis, dan saya boleh ambil sendiri tanpa harus diantar. Nah, waktu berjalan, lalu karena saya waktu itu belum ada pemikiran kemana-mana, ya saya tunggu hari Kamis berikutnya. Ketika hari Kamis berikutnya saya sempat melihat beberapa tumpukan buku di satu pojok di ruangan kantor Mas Dedi itu, dan saya tertarik gitu untuk mendatangi walaupun saya takut. Lalu Mas Dedi pun berkata, kamu mau apa Mas, kata saya bilang gitu. Ya majalah, buku Ananda, Bobo yang lama-lama, Donald Bebek. Loh memang ada, saya bilang gitu. Ya ada kalau kamu mau. Dan waktu itu saya bertanya berapa harga yang harus saya bayar gitu. Oh, nggak apa-apa, kali ini gratis. Nah, waktu itu saya diberi beberapa majalah dan saya bawa pulang, dan saya bahagia sekali gitu. Selain majalah buku saya juga dapat beberapa majalah lama yang bisa saya baca gitu. Saya senang sekali baca majalah gitu. Jadi ada Ananda, ada Kawanku, apa lagi ya, Donald Bebek gitu. Nah, dari situ kemudian saya sempat berpikir ya, anak SD mikir, akan menarik kalau buku-buku ini saya sewakan gitu. Siapa tahu ada teman-teman saya yang ada di sekitaran komplek itu yang memang hobinya juga sama dengan saya membaca. Bayangin di tahun sekitar 80-an anak SD kepikiran seperti itu. Ternyata saya visioner juga ya. Sekarang orang baru pada bikin rental buku mungkin ya. Saya SD waktu itu udah kepikiran bikin rental majalah. Oke, lalu dari situ saya mulai mengatur strategi bagaimana caranya untuk menyampaikan ide saya ini kepada Mas Dedi, dan supaya saya bisa segera mendapatkan majalah-majalah itu dengan harga yang murah. Nah, selama 1 minggu itu menjelang hari Kamis berikutnya, saya mengumpulkan uang jajan saya tabung untuk sekiranya nanti saya membutuhkannya untuk membeli majalah-majalah bekas tadi. Oke, genap 1 minggu waktu itu saya uang jajan sekitar 50 rupiah kalau nggak salah. Jadi 50 rupiah itu saya pakai jajan setengah, 25 rupiahnya saya simpan untuk membeli majalah. 6 hari berarti ada sekitar 150 rupiah yang saya miliki waktu itu. Lalu saya menuju ke, waktu itu sepulang sekolah seperti biasa hari Kamis. Hari berikutnya saya menuju ke kantor distributor majalah Bobo saya tadi. Di sana sudah ada Mas Dedi, dan kemudian Mas Dedi menyerahkan majalah saya. Sambil saya sebelum pulang saya sampaikan gitu, Mas, boleh nggak sih kira-kira kalau saya boleh memilih sendiri majalah yang mau saya bawa, tapi saya tidak minta gratis, tapi saya bayar.
Nah, waktu itu Mas Dedi tidak bisa mengambil keputusan gitu karena dia bilang ada bosnya katanya. Dan kalau kamu mau, katanya ke saya, kalau Rio mau, Rio bisa ngomong langsung ke bosnya. Lalu saya sanggupi dan saya diketemukan hari itu juga dengan pimpinan kantor distributor itu, dan ternyata adalah seorang ibu-ibu. Ibu-ibu usia mungkin sekitar 40-an kali ya. Udah agak tua juga, kacamataan. Rambutnya panjang keriting. Lalu orang Jawa sih kayaknya. Oh, maksudnya bukan orang Papua, tapi orang Melayu gitu, entah, saya kurang tahu. Dia dari mana waktu itu asalnya ya, suku apa gitu saya nggak paham. Lah kemudian Mas Dedi ini memperkenalkan saya dengan bosnya dan menyampaikan secara sekilas keinginan saya itu, dan apa yang jadi tanggapan dari si ibu itu, dia tertawa. Dia tertawa, dan dari ketawanya ini saya tahu bukan karena tertawa sinis ya, tapi mungkin dia tidak menyangka bahwa ada anak SD gitu seusia saya, kelas 3 kalau nggak kelas 2 itu punya pemikiran untuk membuka rental majalah bekas, dan dia memberikan kesempatan ke saya, memperbolehkan dengan catatan bahwa majalah itu tidak boleh dijual. Kalau di rental boleh majalah itu, dan saya boleh mendapatkannya itu dengan harga waktu itu dia tanya berapa uang yang kamu bawa sekarang. Saya bilang ini uang nabung saya seminggu, Bu, saya bilang gitu. Nanti kalau memang boleh saya akan kesini lagi, mungkin 1 bulan atau 2 kali, atau 1 bulan 1 kali, nanti saya kumpulkan uang, saya bilang. Dan dia senyum lagi, lalu dia, kalau nggak salah waktu itu dia memperbolehkan saya mengambil berapapun yang saya mau. Berapapun yang bisa saya bawa waktu itu, dan menurut saya menarik. Saya boleh memilihnya sendiri di gudang gitu, di gudang bukunya dia. Saya boleh bongkar sendiri, dan saya pilih majalah-majalah apa yang mau saya gunakan untuk saya rentalkan. Kalau tidak salah waktu itu nilai pembelanjaan saya itu di atas harga uang yang saya bawa itu, nilai uang yang saya bawa. Jadi waktu itu saya ngambil sekitar Rp750, sementara saya punya uang Rp150. Dan ibu itu mengatakan bahwa dia percaya bahwa saya akan membayar. Akhirnya saya di usia kelas 2 SD sudah punya utang Rp600 ke seorang distributor, bayangin. Dan untuk pertama kalinya saya SD itu mengenal konsep hutang dalam bisnis itu di situ. Lalu saya pulang sambil membawa buku yang saya bisa bawa waktu itu, karena berat memang, karena untuk ukuran anak kelas 2 SD atau kelas 3 SD waktu itu, saya lupa, agak ingat. Itu bawa segitu tuh lumayan gitu. Majalah yang ukuran majalah Bobo itu A4 ya, bisa. Saya bawa, lalu sampai di rumah ibu kaget gitu. Buat apa majalah sebanyak ini? Oma saya juga kaget, ini buat apa majalah ini? Lalu saya jelaskanlah kepada beliau bahwa rencana saya ingin membuka sebuah rental majalah. Dan beliau berdua itu tersenyum sambil mungkin bangga melihat apa yang saya lakukan gitu. Lalu mengelus kepala saya seperti biasa, lalu berkata, apa yang bisa ibu bantu ini? Terus tapi saya ceritakan juga bahwa hari itu saya berhutang Rp600 kepada toko distributornya, lalu saya membutuhkan meja dan sebagainya. Akhirnya di hari Kamis itu saya membuka, saya lupa tanggal berapa, tapi kemudian saya buka juga di hari yang sama setelah saya pulang. Itu buku saya tata di depan rak buku. Saya dibuatkan meja belajar oleh orang tua saya, dan meja itu saya gunakan sebagai tempat display majalah saya. Hari pertama saya buka sore hari itu, sampai sore alhamdulillah 0 masukannya. Hari itu 0, tapi bagi saya adalah sebuah kepuasan yang luar biasa, karena ternyata saya bisa berbagi tentang minat membaca ini kepada teman-teman saya.
Yang kedua, jasa rental itu sebenarnya bukan untuk mencari uang saja sih, tapi lebih kepada supaya saya bisa meregenerasi kembali majalah-majalah itu, jadi pembacanya bisa update gitu, majalah-majalah yang lebih baru daripada yang sekarang. Jadi mereka tetap mendapatkan bacaan-bacaan yang lebih baru. Lalu yang ketiga yang jauh lebih penting juga adalah berkat rental itu saya punya minat baca itu terpenuhi. Dahaga saya akan membaca itu seolah-olah tanpa batas gitu. Karena saya punya gudang. Buku satu gudang yang ada di distributor itulah yang bisa saya baca dengan saya beli dengan harga yang sangat murah. Waktu itu saya sewanya satu buku Rp5 ya. Kemudian harga pembeliannya itu kalau tidak salah Rp50. Jadi saya pikir 10 orang sewa ya balik modal sudah. Tapi kan waktu itu saya bukan itunya, bukan sekedar cari uangnya, cuman supaya saya bisa beli lagi gitu tanpa harus meminta uang lagi, karena di bayangan saya waktu itu minta uang ke orang tua itu birokrasinya rumit gitu. Apalagi ibu saya ya, waduh ibu, namanya uang tuh memang ya, walaupun dia sebenarnya tujuannya bagus sih supaya kita bisa memfilter, kita tidak sembarangan pakai uang dan sebagainya. Tapi ya namanya anak-anak ya, kadang-kadang tuh ada juga hal-hal yang tidak bisa kita ceritakan, kita jelaskan kepada beliau secara gamblang gitu. Nah, ketika kita membutuhkan sesuatu dan itu butuh cepat kan, mau nggak mau kita harus punya uang sendiri. Nah, itu aja sih sebenarnya membuat dasar saya untuk mulai membuka usaha saya yang pertama kali ketika saya masih kelas 2 SD. Luar biasa. Mungkin itu kawan-kawan tambahan cerita dari pengalaman saya di SD yang begitu berkesan, terutama yang ada kaitannya dengan hobi, dan hobi itu bisa menghasilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.